atau mencetak namanya ijazah itu kan, dari mana dia dapat? Artinya di sini kan tentunya berasal dari dinas pendidikan, ya kan? Yang seharusnya dinas pendidikan dilaporkan kalau memang benar ini ada unsur palsu. Ya. Tadi kan dijelaskan dalam dakwaan jaksa bahwa dia itu pernah mengikuti pendidikan 2 kali. Artinya dia sudah terdaftar. Hanya memang kesalahannya dari mana? Bisa kesalahan dari pengelola, bisa kesalahan dari dinas pendidikan. Kedua, dia juga pernah mengikuti ujian. Tadi PLT pendidikan mengatakan bahwa orang yang ikut pendidikan itu pasti sudah mendaftar. Orang yang mengikuti ujian itu pasti sudah mendaftar. Nah, kenapa tidak terdaftar di penyelenggara? Itu bukan kesalahan si Deo, itu kesalahan dari penyelenggara atau dinas pendidikan. Seharusnya mereka itu melaporkan dinas pendidikan karena jas itu dapat dari dinas pendidikan, bukan dari Deo-nya yang buat. Dia itu mendapatkan langsung, saksi lindung mengatakan perlindungan bahwa mereka bersama-sama ke pendidikan untuk menemui kepala dinas dan mencap 3 jari. Itu artinya bahwa ijazah itu didapat dengan benar, bukan palsu. Tanda tangan kepala dinas. Nah, ya, yang capnya Pak Dio juga udah dihubungkan situ. Artinya Dio itu sudah benar. Nah, kemudian masalah kabulius. Kabulius itu kan sebenarnya mengikuti pendidikan hanya 3 bulan. Seharusnya tidak boleh dia menurut penyelenggara. Nah, kenapa dia dianggap sebagai pemilik yang sah? Tidak kenal ya. Dia juga orang sekitar Ampe, namanya Agustina, kenal tidak? Tidak ingat ya. Itu ada 2 orang saksi yang kami melihat itu membantah pernyataan bahwa mereka tidak kenal dengan Deo Rajiman. Nah, sebenarnya apa yang mau dicarikan dari sisi pendamping hukum Deo Rajiman lagi, Bang? Ya. Mereka tidak mengenal Deo Rajiman itu wajar karena jumlah peserta itu ramai. 40 orang lebih, 46. Jadi sedangkan mereka saja, khususnya saksi Anyang, dia hanya mengenal tetangganya saja, hanya 3 orang. Artinya sama Kadolius, sama si apa tadi, si Jais, sama si David, 3 orang itu pun warga sekitar situ. Dan dia sendiri pun tidak mengenal peserta yang namanya Diuk. Diuk itu adalah orang Sambas yang ikut dalam paket B juga. Nah, selain itu ada namanya Agustina Nambang. Dia juga tidak kenal. Padahal Agustina Nambang punya jasa paket B. Baik. Nah, jadi wajar saja kalau seandainya dia lupa atau tidak mengetahui. Sidang gugatan Ketua DPRD Bangka tadi itu berkaitan dengan surat yang melambat dilayangkan oleh Ketua DPRD kemudian kepada Gubernur melalui Bupati. Sebenarnya hari ini sidang membahas apanya, saksi atau gimana? Mekanisme proses PAW yang mandat di DPR. Nah, itu intinya. Lalu di dalam mandatnya itu karena ada alasan hukumnya atau karena alasan apa? Alasan itu Bupati meminta surat dari Mahkamah Partai tidak ada sengketa internal. Nah, menurut kami di situ ada sengketa internal, ada sengketa. Menurut tergugat ada sengketa internal. Buktinya bahwa Deo Rajiman menggugat Partai Perindo di Jakarta. Berarti ada sengketa. Salah satu buktinya. Sengketa. Satu. Yang kedua, kita juga menyatakan bahwa proses pengajuan PAW itu secara hukum. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa menurut Perindo, karena Deo Rajiman itu adalah tersangka kasus pemalsuan dokumen. Nah, dalam aturan hukum, termasuklah pengacaranya penggugat mengatakan orang yang tersangka itu diberhentikan sementara. Dia mengakui diberhentikan, bukan dipecat. Kan beda pemberhentian sementara dengan pemecatan, beda. Itu dalil yang dari PH-nya penggugat tadi. Dia melontarkan bahwa orang yang tersangka itu diberhentikan sementara. Loh, kenapa pula dia harus di PAW? Kan beda. PAW itu kan artinya total loss. Dia berhenti stop. Kalau misalnya dia diberhenti sementara, kan dia hanya diberhenti sementara sampai nunggu proses hukum. Ke proses hukum nanti dia bebas, dia kembali lagi. Terkait dengan pasal 200 di Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatakan kalau orang sudah tersangka dihentikan lalu gajinya dibayar sebagian. Nah, kenapa tidak dilakukan sampai saat ini?
tidak dilakukan oleh ketua DPRD, dan yang kedua itu kenapa juga sampai saat ini ketua DPRD tidak menyampaikan surat, meneruskan surat itu ke gubernur, katanya sampai hari ini belum ada. Ya, itu ya. Pertama masalah tersangka ya, menurut peraturan daerah tadi apa? Peraturan pemerintahan daerah. Saya tidak pernah baca. Yang saya tahu adalah kalau orang tersangka itu masih diduga kuat belum tengah bersalah. Jadi dia masih punya hak-hak karena dia belum diputus bersalah oleh pengadilan. Jadi kalau orang belum diputus bersalah berarti dia masih diduga kuat, masih belum tentu dia bersalah. Makanya oleh undang-undang orang yang tersangka itu diberhentikan sementara sampai menunggu proses hukum. Setelah proses hukum berjalan dan menyatakan bahwa dia itu bersalah, baru bisa diproses PAW. Tapi kalau dia menyatakan benar dan terbukti, bagaimana? Kan harus kembali lagi ke DPR. Makanya diberhentikan sementara, bukan di PAW. Tapi kalau sudah tersangka bagaimana, Pak? Iya, tersangka itu kan praduga, diduga kuat, belum pasti. Banyak kok orang tersangka proses persidangan bebas. Nah kalau dia bebas, tidak bersalah, masa dia di PAW? Terus bagaimana dengan Haji Samsudin? Sebagaimana nah, kita tidak bicara lain, kita bicara masalah aturan dan Deo ya. Deo ini tersangka, sekarang terdakwa, berarti dia ini Pak belum diproses, belum ada putusan yang ingkrah menyatakan dia itu bersalah. Nah kalau dia bersalah nanti oke. Jadi partai dia ada pasti bisa PAW beliau. Tapi kalau dia tidak bersalah, kan namanya penjuliman. Kalau seandainya dia tidak bersalah tapi PAW, kan gitu. Makanya proses persidangan itu diperlukan untuk membuktikan dia bersalah atau tidak. Kalau dia bersalah, ya lanjutlah proses PAW. Tapi kalau tidak bersalah, kembalilah ke DPR. Makanya dihentikan sementara, sama seperti dikatakan oleh pengacaranya penggugat. Dia nggak mau melontarkan bahwa orang yang tersangka itu diberhentikan sementara, artinya sementara menunggu proses hukum. Kalau diberhentikan sementara, hak dan kewajibannya tadi kan memang harus bayar full atau tidak ada pemotongan, tidak full, karena tidak bekerja. Nah, masa potong berapa persen kita tidak tahu. Itu internal lah. Jadi tadi perkara keterangan yang disampaikan oleh terdakwa seputar kalau jaksa penuntut umum berbicara soal apakah mengenal si Kadolius, kemudian berkaitan ijazah, kemudian lari ke Bang Jack berkaitan dengan runtut mengambil ijazahnya. Kemudian hakim mempertanyakan dan mempertegas pernyataan atau pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan PH-nya yang meringankan dan betul-betul menjadi fakta yang bisa diyakinkan bahwa Pak Deo Rajiman itu betul-betul sekolah di mana, Bang? Ya, pertama tutornya Perlindungan udah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Deo Rajiman ini pernah mengikuti pendidikan selama 3 kali. Nah, dan itu dibenarkan oleh Pak Deo Rajiman. Nah, itu. Kedua, bahwa Bu Maria juga menyatakan bahwa Deo bisa langsung ikut pendidikan setelah mendaftar di Dinas Pendidikan. Ada keterangan dari pihak Dinas Pendidikan yang menyatakan, yang mengharuskan bahwa kalau ada orang yang mau ikut pendidikan langsung mendaftar di Dinas Pendidikan tanpa melalui penyelenggara PKBM. Ya, seperti yang sebelumnya bahwa saksi siapa dari Dinas Pendidikan waktu itu ya, bukan Paternus. Pendaftaran boleh dilakukan di kelompok belajar, boleh dilakukan di Dinas Pendidikan. Nah itu keterangan dari orang dinas. Karena waktu keterangan saksi waktu itu kan disampaikan oleh Pak Paternus, siswa itu boleh mendaftar di Dinas Pendidikan, boleh juga mendaftar di kelompok belajar. Nah kebetulan si Deo Rajiman ini mendaftar di Dinas Pendidikan. Tadi Pak Deo kan mengatakan bahwa dia hanya mengenal Bu Christina Nambang. Agustina Nambang ya. Hanya itu toh yang dikenali. Kemudian kawan-kawan seangkatan sepelajarnya tidak kenal. Itu bagaimana bisa meyakininya? Pertama, waktu sudah lama. Yang kedua, dia kan waktu itu kan orang baru, artinya dia baru mengenal seseorang. Nah, mungkin kenal tes lah kali, tapi kalau nama mungkin mereka tidak kenal. Nah kalau si Agustina Nambang ini kan karena pada waktu di ujian itu dia kenal, waktu pendidikan tidak ikut.
apalagi kan sebenarnya yang pendidikan ini kan tidak banyak, 2-3 orang. Jadi hari ini si A, besok si B, si A tak datang. Jadi mereka tidak mengenal nama. Maka dia hanya mengenal si Agustina Nambang. Nah, itu yang saya tadi Pak Deo mengatakan bahwa yang anggota pelajar mereka paling hanya 1 sampai 2 atau 3 orang saja. Nah, sementara kami mendengar dari keterangan saksi kemarin 1 kali belajar saja itu banyak siswa yang hadir. Ini bagaimana? Ada ketidaksesuaian? Ya, memang kalau kita lihat dari para saksi itu banyak ketidaksesuaian. Contoh misalnya perlindungan sebagai tutor tidak mengenal Kadolius. Nah, jadi keterangan saksi itu kan diragukan semua, termasuk keterangan saksi Kadolius, karena si perlindungan sendiri menerangkan di bawah sumpah bahwa dia tidak mengenal Kadolius, baru mengenal Kadolius setelah persidangan kemarin. Oke, terakhir Pak. Ya. Kenapa Bapak Deo Rajiman itu berurusan semuanya dengan Pak Perlindungan, tidak berurusan langsung dengan penyelenggara PKBM? Bukan hal ini Pak Marbun. Ya, kan dia mengenal perlindungan terlebih dahulu. Perlindungan yang menawarkan untuk mengikuti program paket B. Dia tidak mengenal orang lain, tidak mengenal Marbun, tidak mengenal Mulyadi dan lain-lainnya. Nah, perlindungan juga yang membawa si Deo Rajiman ini ke Dinas Pendidikan memperkenalkan Bu Maria. Nah, setelah itu dia kenal lagi 1 orang namanya Mulyadi. Mulyadi selama ini tidak pernah kita lihat di persidangan, tapi dia mengenal dan seingat saya dia tutor juga dalam paket B ini. Ya, yang terakhir terkait pertanyaan jaksa penuntut umum. Tadi jaksa penuntut umum mempertanyakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pak Marbun. Nah, berkaitan isi suratnya intinya itu harus menyatakan Bapak Deo Rajiman itu sebagai siswa dari PKBM maju terus. Nah, tetapi surat itu tidak ditandatangani oleh Pak Marbun. Itu bagaimana Pak? Tadi beliau sudah menjelaskan Deo Rajiman. Yang pertama itu betul dia mengetahui. Yang kedua itu tidak mengetahui. Yang surat pernyataan yang pertama diketahui oleh Deo Rajiman. Yang membuat surat pernyataan kedua itu siapa? Dia tidak tahu. Tidak tahu. Ya, jadi jelas makanya karena tapi yang berpernyataan di situ kan Bapak Deo Rajiman. Ya. Kenapa kan tidak tahu? Belum itu dia yang buat. Karena yang pertama bukan dia yang buat. Yang pertama saja bukan dia yang buat. Yang kedua pun dia tidak tahu. Menurut Abang siapa? Yang pertama itu kan perlindungan. Perlindungan yang buatnya. Ya, itu kata si Pak Deo Rajiman. Nah, dia membuat atas petunjuk dari Pak Gustian. Atas petunjuk dari Pak Gustian. Jadi dari pernyataan dari Pak Perlindungan. Perlindungan yang membuat dan petunjuk dari Pak Gustian. Petunjuk Pak Gustian. Ya, Pak Gustian mengatakan coba ketemu sama penyelenggara, ketua kelompok belajar. Nah, si Deo ini dengan si perlindungan ini disampaikan oleh Pak Gustian, ya, saran Pak Gustian untuk menemui Marbun. Nah, dalam hal ini perlindungan lah yang menemui Marbun. Berarti surat pertama tadi sudah diketahui Pak Deo Rajiman dalam rangka untuk karena petunjuk dari Pak Gustian tadi. Ya, isi daripada surat pernyataan pertama apa? Intinya bahwa Pak Deo Rajiman itu pernah belajar, pernah mengikuti. Iya, berarti Pak Deo Rajiman tahu ijazahnya bermasalah ya? Maksudnya ulangi? Berarti Pak Deo Rajiman tahu surat ijazahnya paket B-nya itu bermasalah ya? Dia bermasalah tahu sebenarnya secara laporan. Udah tahun 2019, dia tahun 2020, setahun kemudian. Artinya tahun 2019 itu kan Gunawan udah melaporkan. Dia udah tahu bahwa dia dilaporkan atas dugaan penggunaan jasa palsu, dugaan ya. Nah, setahun kemudian baru dia membuat pernyataan, itu pun atas petunjuk dari Pak Gustian. Ya, oke Bang. Sip.